yang lumayan cepat, itu yang pasti. Dan yang kedua, ini adalah match point untuk Alter Ego. Mereka harus all in di sini. Yes, dan ini akan menjadi penentuan match point untuk Onyx. Tapi kita mau tanya dulu, ini akan berakhir 3-0 atau 2-1? 3-0 atau 2-1? Wow, MPL Arena minta tepuk tangannya. Masih semangat. Masih tetap mendukung tim favoritnya Malah masing-masing. makin rame loh. Makanya. Ini lihat kursi-kursi belakang juga sekarang udah penuh. Betul. Menjadi sampai saksi depan. ya. Siapakah Sono-sono. yang akan nantinya beranjak ke Grand Final. Yap, mewakili Indonesia juga nanti di babak MSC. Dan let's go, kita masuk ke Lane of Down kali ini. Onyx, Kairi yang pasti kita tahu start dari arah orange buff. Sementara Alter Ego, buset. 3 orang nih yang ngebantuin DPS di arah purple buff. Ya karena riskan juga untuk diganggu ya. Apalagi dari Hellcard ini memang agak sedikit lebih lama dari untuk segi farmingnya. Dan bahkan udah mulai berhasil untuk mengamankan buff masing-masing. Belum ada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Tapi Suns di-trigger dengan ada Wings by Wings untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Adu poke terjadi di area middle. Oke, sementara masih aman. Walaupun rotasi nanti dari Sun mungkin bisa lebih cepat ya dengan Wings by Wings. Ya kita tahu lah mobilitasnya, dia bisa hindarin obstacle juga bakal lebih cepat. Dan ternyata tidak tinggal diam di mid lane. Oke, tapi perfect match menuju ke arah Suns. Tapi Suns masih bisa mundur. Tyrant's Revenge masih belum mendapatkan target yang optimal. Sehingga hanya menghadirkan presensinya aja dan menjadi geretakan. Untuk membuat Alter Ego kali ini harus mundur terlebih dahulu. Oke, dan rotasi sebenarnya kita lihat dari Alter Ego juga ada Hellcard yang udah invasi ke jungle nih. Sama sebenarnya. Dan nanti turtle-nya akan ada di atas. Jadi Alter Ego mungkin bisa lebih enak untuk setupnya. Alter Ego bisa lebih enak. Terus siapapun yang bisa dapetin turtle dapat gold juga. Tapi kalau misalnya kalian mau dapetin diamond juga bisa. Get up sampai dengan 1936 All-Star Promo Diamond. Langsung join sekarang. Ya login dulu dah ya. Pokoknya yang lagi nyantai-nyantai login dulu dan nonton. Oke, dan Dark Fall sudah mulai terbuka juga dengan ada tabrakan. Tapi backup yang dilakukan dari seorang Keyboy ternyata masih belum berhasil untuk menyelamatkan Suns dari satu sergapan yang dilakukan oleh Alter Ego. Hampir aja tadi. Pas banget dari Tara Revenge-nya keluar di saat-saat yang tepat. Sementara kalau kita melihat setup dari turtle pertama bahkan sudah mulai dikuasai kali ini tempat dari turtle pit-nya udah dipegang sama teman-teman dari Onyx. Oke, dan untuk saat ini Turtle yang sudah mulai di setup terlebih dahulu setup position. Dan Pai sudah mencari informasi di mana keberadaan dari teman-teman Onyx. HP yang tersisa dari Turtle yang pertama tersebut. Perfect match kali ini sudah terbuka, tapi Kairi yang masih bisa mengamankan dengan adanya satu buat Tyrant's Revenge yang dikeluarkan dari belakang ini. Peperangan yang gak berhenti karena Kairi yang ternyata berhasil untuk ditumbangkan. Rasi ditukar dengan Kairi. Udil masih belum selesai sepertinya karena Udil coba untuk kepok. Dia coba untuk bikin paling enggak ada yang mundur, ada yang recall ke arah base. Ngebaying time lagi. Untuk gold lane, keduanya masih bermain safe. Dan kalau misalkan kondisi seperti ini, jujur, untuk Beatrix akan lebih enak nantinya. Karena dia untuk laning sebenarnya Beatrix, dia nunggu level 4 baru bisa punya power buat clear minion. Iya, dengan Nibiru Station. Tapi kalau misalkan kalian juga punya teman mabar nih, kalian ajakin langsung ke Pakuan Mall Surabaya. Karena ada event All Star di sana, 515 dengan di tanggal 13 sampai 16 April. Ya rame banget di sana berarti nanti ya. Bisa ketemu sama KOL, bisa mabar. Pokoknya banyak banget keseruan yang akan ada di Bahkan sana. aku di spill ada bintang tamu loh dari luar negeri. Oh gitu? Tapi untuk saat ini kita kembali kepada gamenya di mana Udil dipaksa untuk mundur. Thunderous belum berhasil untuk bisa menumbangkan Udil yang langsung sigap untuk mundur terlebih dahulu. Tapi kita bisa melihat di arah bottom lane nampaknya cewek yang harus bermain teraman di teritorialnya. Tapi peperangan belum terjadi dengan ada Federasi dari belakang dan bahkan Fataling belum kena karena siapa-siapa Shadow Transition. Dan dari Stinger ternyata Sally Boy yang berhasil untuk ditumbangkan karena Keyboy berhasil juga untuk mengeluarkan Tyrant's Rage-nya. Walaupun Keyboy harus merelakan nyawanya. Satu tukar satu tapi Roamer tukar jungler. Makanya nih sebenarnya tadi follow up yang diinginkan oleh Shelly Boy sebenarnya udah masuk pas banget loh. Shadow Rush-nya udah kena, tapi cepet banget loh. Ini backup dari Onyx dan bahkan purple buff-nya udah diambil lagi sekarang. Ya dan ini udah mulai terinvasi si jungle-jungle yang dimiliki oleh Sally Boy. Walaupun sebenarnya Sally Boy di sini udah menorehkan 2 assist-nya. Gak yang terlihat sangat-sangat fall off, tapi nampaknya Pai final slash-nya bisa di-deny dengan Phantom Execution untuk mundur ke arah belakang. Dan bahkan kita bisa melihat di arah top lane 1v1 situation antara kedua belah XP laner memang ini akan menjadi Infinity War dengan HP yang tebal, tapi nampaknya orange buff dari Sally Boy berhasil untuk dicuri
di tangan dari Kairi. Dan Turtle pun sekarang setup sudah mulai dilakukan tanpa adanya kontes karena Alter Ego Esports. Mereka harus merelakan Turtle yang kedua kembali. Oke, 2 kali Turtle yang diamankan oleh Onyx. Sementara kalau dari segi gold 1.300, mungkin di 4 menit awal ini gold yang terbilang lumayan. Ya kita tahu untuk di awal kan nyari gold nggak bakal jauh perbedaannya. Dari segi kill sebenarnya Alter Ego lebih unggul loh. 3 kill untuk Alter Ego dan 2 kill untuk Onyx. Tapi Celiboy nggak dapetin 2 kali loh. Tadi purple buff hilang, orange buff ke steal. Dan akhirnya membuat ya goldnya Onyx jauh lebih unggul. Makanya keuntungannya sebenarnya ada di Onyx memang dengan invasi-invasinya tadi. Walaupun killnya memang diunggulin dan itu nggak jadi masalah. Gold lane-nya masih bisa farming, Kiboy-nya juga udah siap untuk nge-backup dan rotasinya bakal ada ke arah gold lane. Oke, tapi nampaknya Nino yang harus mundur terlebih dahulu dengan ada Feeder Ice Strike yang sudah dihempaskan dari sisi Sunset, bahkan Fatal Link kena terhadap seorang Kiboy tapi gak ada damage yang masuk nampaknya, tapi Rasi dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur ke arah belakang tapi nampaknya gak bisa bertahan terlalu lama walaupun dibalesin dengan ada Feeder Ice Strike yang dikeluarkan oleh Udil tapi tidak ada yang tumbang dari Onyx. Rasi menghilang tanpa adanya trade yang bisa diciptakan. Coba untuk makan ke arah Kiboy tadi, Fatalingnya dipakai untuk solo target dan itu nggak bisa tumbang. Sementara lihat bottom lane-nya udah di zoning habis, Sans yang ada di bagian depan. Dia nggak punya Feeder Ice Strike, tapi nggak masalah. Kehadirannya dia tadi dengan Wings by Wings bisa mengusir, paling nggak mukul mundur sedikit lah dan ngasih space buat cewek gebuk. Oke, nampaknya Celiboy harus mundur terlebih dahulu dengan Shadow Transition walaupun dengan Final Slash yang udah keluar dari Pai. Mencoba untuk memukul mundur pergerakan dari Onyx dan Kairi beserta Boots. Mereka harus mengurungkan niatnya dan bermain secara bijak dan hati-hati. Permainan disiplin yang dilakukan oleh Onyx membuat mereka sekarang unggul di angka 2.700. Tapi again, challenge prediction memang masih 100% mengarah ke arah Onyx. Ya, masih sama dari game kedua dan balik lagi masih tetap prediction ya. Jadi ya kita tahu lah namanya prediksi, bisa salah bisa benar. Sementara untuk di gamenya kembali kali ini tiba-tiba hampir 3.000 gold yang diungguli oleh Onyx dalam waktu 2 menit. Tiba-tiba langsung nge-swing lagi dari goldnya dan di Turtle mungkin bisa jadi lebih tinggi atau Alter Ego bisa mengejar ketertinggalannya. Iya karena climbing gitu loh dari Onyx. Oke, dapetin Turtle 1, dapetin buff 1, dapetin poin eliminasi tanpa bisa di trade. Akhirnya lama-lama menggunung. Dan ini yang terjadi, keunggulan yang bisa diamankan oleh Onyx di menit yang ke-6. Sekarang mereka memberikan pressure besar lagi. Tapi perfect match, kali ini terbuka, Sans dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Kiboy yang ternyata terjebak sendirian dengan Tyrant's Rage. Tapi nampaknya Kiboy masih bisa bertahan untuk bisa menghindari damage yang diberikan oleh Alter Ego. Tapi di sisi lain, ada Turtle yang ternyata tadi berhasil untuk didapatkan. Celiboy Menjadi perfect Turtle, tapi Celiboy bakal coba tuh dikejar dan flicker beserta Pressure Word berhasil untuk menumbangkan Celiboy. Nino mencoba untuk mencari satu nyawa yang bisa ditumbangkan, tapi ternyata di sisi lain Rasi yang berhasil untuk dilumat habis. 2 pertarungan di 2 tempat yang berbeda. Keduanya diungguli oleh Onyx. Celiboy tumbang di bagian purple dari orange buff-nya. Sementara di bottom lane Rasi juga down. Bahkan kali ini kita lihat Kiboy di arah depan dan gak bisa dipanis sama sekali. Gak bisa. Tadi dia kena damage dari 3 orang. Dia Tyrant's Rage baru flicker. Dan dia gak tumbang. Dan banyak banget keuntungan yang bisa didapetin. Rasinya di bawah down. Turtle-nya dapat secara sempurna, purple buff diinvasi, dan bahkan kali ini Celiboy harus dipaksakan mengeluarkan Shadow Transition-nya karena ada tabrakan yang dilakukan oleh Kiboy dengan Tyrant's Revenge-nya. Oke. Sementara untuk pergerakan Alter Ego kali ini, mungkin memilih untuk melakukan split push bisa jadi solusi juga. Untuk fight yang besar banget, masih ada kok keunggulan dari Alter Ego dari segi crowd-nya. Dia punya Rasi dengan Fatalingnya nanti. Hanya ada satu Purify dipegang oleh Onyx yaitu di Sans. Oke, tapi Nino masih mencoba untuk menghancurkan satu outer turret. Kairi versus everybody, 1 versus 4 dan bahkan Kairi masih bisa menumbangkan Nino. Kiboy is coming dengan Tyrant's Rage tapi bisa dihindari dengan Final Slash. Terpukul mundur Kiboy sehingga Onyx kali ini masih ingin lebih. Rasi yang mengeluarkan sebuah Fatal Link kali ini masih masuk ke dalam satu yang targetnya berdiri, tapi Rasi yang justru berhasil untuk ditumbangkan. Begitupun dengan adanya Pai yang dipanis, 3 player dari Alter Ego berhasil untuk dihilangkan tanpa adanya trade again and again. Di bagian mid pun cewek, dia fokus untuk ambil turret bersama dengan Sans. Gak ada yang bisa ngedefense, harus merelakan kali ini inner turret di mid lane bisa ditumbangkan. Setup kayak gimana lagi? Tadi udah ada Fataling masuk ke dalam turret, tapi masih bisa dihindari dan bahkan gak ada yang tumbang sama sekali dari Onyx. Wow, bahkan Celiboy. Wah ini Dark Knight Falls-nya dibuka untuk mundur tapi Ketahuan. ditabrak, di flanking lagi dan dibegal. Celiboy kali ini masih bisa mundur dari Shadow
precision, tapi Di-flickerin. damage-nya dari cewek terlalu besar. Tapi lihat Rasi yang masih mencoba untuk melakukan dari counter initiate. Boots yang menjadi garda terdepan untuk Onyx nampaknya masih belum bisa diangkat dan bahkan dibalesin lagi. Dihindari dengan final set, tapi dari arah belakang dengan Feeder Ice Strike membuat damage tapi besar World. Membuat dari Nino kali ini berhasil untuk dihilangkan, bahkan Udil gak bisa bertahan terlalu lama dan Rasi begitu pun down. dengan adanya Rasi yang harus hilang. Tapi Kairi masih ingin lebih mengejar keberadaan dari Pai dan 4 player dari Alter Ego harus down. Tanpa adanya bayaran sama sekali, lihat pergerakan dari Suns. Dengan recall-recallnya, in-game item baik dunia games kita bisa melihat juga di mana perbedaan item dari masing-masing role-nya. Ini cukup mengerikan ul, 11.000 gold. Perbedaannya di menit yang hampir ke menit 10. Lihat di compare dari sisi manapun, Onyx menang jauh. Ya, dan power dari pick off yang harusnya dilakukan flanking dari Sally Boy dengan Dark Knight Falls-nya, dia bisa memberikan surprise attack dari belakang. Ini bisa dihindari dengan cukup baik. Walaupun Lord yang pertama, Lord yang belum ter-enhance kali ini udah berjalan ke arah base turret-nya. Boots masuk ke dalam satu base turret tersebut dan tersapu dengan adanya final slash. Boots berhasil untuk dipunish, tapi base turret pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan dari Alter Ego. Tapi Suns, lihat dia wings by wings ke depan dan men-trigger dari Alter Ego untuk keluar dari benteng pertahanannya. Kehadiran dari Suns-nya aja udah bikin teman-teman dari Alter Ego tuh bingung mau ngapain ya, kita makan atau enggak ya. Serba salah, sebenarnya ada Purify juga dari Suns. Kalau misalkan dipataling, jatuhnya itu malah akan repot. Di counter dengan Purify, masih ada Keyboy juga nanti bisa counter setup Tyrant Revenge, dari Tyrant Rage. Dan damage-nya cukup, ada cewek juga tadi di dekat sana. Dari segi goldnya udah jauh banget, gold difference by UBS Gold melihat dari cewek deh. 9.000 berbanding dengan 6.000, dari sisi goldnya beda 3.000. Ya. Ini perbedaan yang bahaya tau. Dan ini juga bahaya sih. Ada yang sneaky picky di sana. 10.000 network yang diunggulkan oleh Onyx. Tapi lihat Sally Boy yang kali ini terjebak dan bahkan follow up damage dari Suns. Membuat Sally Boy harus dihilangkan begitu saja. Keyboy mencoba untuk masuk dengan Tyrant's Revenge tapi dihindari dengan Final Slice pula. Torn Apart Memory masih belum memiliki stack yang maksimal sehingga damage-nya masih belum terasa di tubuh dari teman-teman player Onyx. Oke, dan kali ini bahkan tanpa Lord ya. Lord yang udah selesai tadi dan gak ditunggu kali ini, masih 40 detik. Mereka mau coba mungkin ngepoking ke arah base turretnya. Suns yang ada di depan semua di zoning habis. Alter Ego jadi gak dikasih main, gak dikasih maju sama sekali. Kemarin yang recall-recall kan Keyboy gantian, dan sekarang giliran lo ya Suns ya. Nah itu apa Keyboy? Keyboy juga di depan gak kelihatan. Kurang depan Kurang katanya. depan. Kalau Suns terlalu depan dimakan nanti. Bener juga. Tapi memang Suns ini wings by wingsnya untuk ngebait loh. Untuk maju, Iya. untuk mancing. Siapapun ayo makan nih jebakan gue nih. Dan ternyata lagi-lagi Suns mengeluarkan Feeder Ice Strike untuk memukul mundur pergerakan dari Alter Ego melihat Lord yang kedua akan segera muncul. Buset, perbedaannya masih ada di 11.000 ya. Masih belum berbeda sama sekali. Tapi kali ini dengan Lord yang sudah muncul, mungkin Alter Ego bisa ngambil sedikit advantage dengan melakukan split push. Karena kalau misalkan mereka all in ke Lord, mungkin nggak ada yang jaga di bawah, bisa jadi diambil juga turretnya. Atau kalau ada yang jaga, mungkin satu bisa dipunish. Tapi tetap harus hati-hati, perbedaan goldnya ini ngeri banget loh. Coba lihat gimana caranya dari Onyx melakukan zoning out, trappingnya. Ada yang satu di kanan, ada yang satu di kiri nyari informasi. Dan ternyata nggak ada gangguan yang terjadi untuk eksekusi terhadap Onyx. Mendapatkan Lordnya tanpa adanya kontes. Gratis. Ya. Gratis. Nggak ada kontes sama sekali. Sebenarnya terlalu resiko kalau mau dikontes. Serius, walaupun memang dia punya rasi ya dengan Atlas. Ya kita tahu lah fatalingnya Atlas. Dia bisa ada di bagian depan terus makan beberapa banyak target. Seandainya kena semua pun, takutnya damage-nya nggak cukup loh. Benar. Dan ini udah adu-adu recall aja ya. Yang satu tas-tas warna biru, yang satu warna merah. Pilih yang ya? mana, ngadu. Tapi memang dengan adanya Lord yang sekarang udah berjalan, Lord in hand akan menjadi dobrakan lagi. Tinggal dikawal aja oleh teman-teman dari Onyx. Dan gimana Alter Ego, mereka harus defense terlebih dahulu. Mereka harus bisa mempertahankan, tapi Sally Boy menunjukkan dirinya dan bahkan dari Kairi mengejar keberadaan Sally Boy dan Falls mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan Sally Boy. Waduh. Mampukah dia bertahan? Sally Boy dengan HP yang gak terlalu banyak karena Lordnya yang sekarang udah berjalan ke arah base. 4 player dari Alter Ego masih mencoba untuk defense dan nampaknya Lord yang kedua pun masih belum bisa menembus lini pertahanan dari Alter Ego. Iya, Final Slash masuk, kali ini dibanting. Fatalik keluar dan masih coba untuk di defense. Kali ini Udil mundur ke bagian belakang. Kairi juga. Wah, ini Kairinya mau ngejar Udil banget. Kairinya mau ngejar Udil banget dan HP-nya udah kekikis banget tapi memang masih terlalu dalam. Dengan kalkulasi yang matang Onyx, mereka masih bisa untuk mundur terlebih dahulu dan reset.
Dan kita bisa lihat base turret daerah bottom lane pun kayaknya udah gak akan bisa jadi pertahanan karena Boots sudah masuk dari area dalam. Dan bahkan kali ini Pa yang menjadi target operasinya. Final Stage belum terbuka lagi tapi hanya ada Boots saja yang menjadi targetnya. Dan gak bisa di follow up terlalu banyak. Karena masih butuh waktu banget untuk bisa numbangin Boots. Oke, garis besarnya masih bisa ke defense karena masih belum hancur semua. Masih ada satu base terakhir. Dan tetap gak mau pulang dari Onyx, tetap menjaga daerahnya. Mereka buat alter ego nggak keluar sama sekali dari area base-nya. Tapi cukup nice try tadi percobaan dari Chelly Boy. Di bagian bottom lane dia coba untuk nge-cut. Walaupun nggak bersih ya. Tapi itu bisa nahan minion yang ada datang dari bawahnya itu jadi terlambat hadir. Ketika Lordnya udah sampai di area base-nya. Sehingga sekarang 13.000 perbedaannya dari item in-game equipment by Dunia Games pun kita bisa melihat nih. Dari sisi manapun mungkin ke arah jungle-nya. Kita lihat tadi Chelly Boy kena hit dari Kairi aja. Itu sakit banget. Padahal lihat itemnya cuma ada War X dan juga Rose Gold yang bisa nambahin damage. Tapi karena perbedaan level dan juga perbedaan item itu yang bikin damage-nya sakit banget. Wah itu siapa yang sangka tiba-tiba dia melandas tapi Renner apati dari cewek. Karena 2 orang loh. Dan itu hampir tumbang karena tersisa sedikit lagi HP-nya. Dan cewek sekarang secure dengan Rose Gold Meteor. Rose Gold Meteor sekarang nambahin lari juga nanti ketika ke-trigger. Ada shield juga, defensif yang enak banget untuk Marksman. Oke, nampaknya Keyboy kali ini terjebak sendirian, tapi masih ada immortality. Dan dari alter ego, mereka nggak mau all in terhadap Keyboy. Shadow Transition dan bahkan kali ini hadang pergerakannya dengan Keyboy. Menjadi penyelamat sehingga Kairi tidak menjadi target dan bahkan Chelly Boy yang down. Mencoba untuk langsung saja berfokus ke arah base-nya. Bila dari belakang, pada stage sudah mulai dibuka juga, tapi Boots sudah masuk. Dengan dapat surat yang mulai dibuka dan bahkan Fatalin kena 2 orang sekaligus. Torn apart memory, damage masih belum cukup untuk bisa menumbangkan player-player dari Onyx. Dan bahkan kali ini, Pai-nya menelan begitu banyak damage. Wave minion di arah bawah mencoba untuk mengantarkan tapi Sun kali ini berhasil untuk dihilangkan. Better execution dari Kairi. Mampukah dia bisa bertahan tapi Boots kali ini harus dihilangkan nyawanya. 2 player dari Onyx menghilang tapi lihat base-nya terbuka dengan amat sangat lebar. Masih ada Kairi yang langsung saja berfokus ke arah base-nya. Onyx yang berhasil maju ke babak Grand Final dan mendapatkan 1 tiket langsung ke MSC 2023. Onyx sebagai Grand Finalist pertama di MPL Indonesia Season 11 yang harus menumbangkan alter ego dan mereka harus berjuang kembali melalui lower bracket bertemu dengan EVOS Legends. Yoi, EVOS Legends sudah menunggu kali ini alter ego yang turun ke bawah mau tidak mau harus bekerja lebih ekstra lagi dengan game yang pastinya sudah ditonton juga oleh EVOS. Dan congratulations untuk Onyx See you on MSC 2023. Dan ini dia salah satu perwakilan Indonesia yang akan berlaga di MSC 2020.